Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Anda ingin pergi kemana? Baiklah kalau begitu. Aku telah mengemudi untuk Uber di Dallas, Texas selama lebih dari 6 tahun. Beberapa tahun yang lalu, masih mungkin untuk memesan Uber tanpa memasukkan tujuan. Perjalanan ini adalah salah satunya. Sepasang suami istri bisnis masuk ke dalam mobil, dan pria itu mengeluh dan mengerang kepada istrinya saat mereka masuk ke dalam mobil. Suaminya duduk di belakangku dan istrinya di sebelahnya. Aku melihat kurangnya tujuan, jadi aku bertanya, "Di mana aku bisa membawa kalian hari ini?" Si pria membalas, "Bandara Hobi." Nah, itu bandara di Houston, jadi aku bertanya, "Bukankah maksud Anda?" Sedangkan aku dipotong oleh dia berkata, "Aku tahu kemana kita akan pergi sekarang, kamu hanya mengemudi." Aku melihat kaca spion pada istrinya dan pada saat suaminya terus mengomel, istrinya hanya sedikit memiringkan kepala dan mengangkat bahu. Jadi aku naik ke IH-45 menuju selatan dalam perjalanan 250 mil. Saat kami keluar ke Bunis, dia akhirnya menarik nafas, menyadari kami telah setengah jalan ke East Jesus, Texas, dan menuntut untuk mengetahui kemana aku akan membawa mereka. Aku mengatakan kalau mereka ingin pergi ke Bandara Hobby, Houston, dan kesanalah aku akan pergi. Si pria kemudian berteriak, "Kamu harus tahu betul aku ingin pergi ke Bandara Dallas Love Field." Saat aku berbalik untuk kembali, istrinya mulai marah kepada suaminya. "Sopir mencoba bertanya kepadamu, tetapi kamu bersikap sombong dengan, 'Aku tahu kemana kita akan pergi,' dan semacamnya." Istrinya hanya terus dan terus mengomel, sampai suaminya hampir tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagian bonusnya adalah ketika istrinya selesai dengan suaminya, mencaci maki lagi suaminya. Aku akan membayar untuk hiburan semacam itu. Cerita kedua. Ingin lewat? Oke. Malicious compliance ini terjadi beberapa tahun yang lalu, ketika aku bekerja jauh dari rumah selama seminggu. Kejadian ini berada di sebuah resort tepat di pantai. Perjalanan dari resort ke kota panjangnya sekitar 1 mil. Semuanya menanjak. Paruh pertama perjalanan tidak cukup curam, tapi paruh kedua adalah tanjakan yang curam, satu jalur di setiap arah. Ketika kembali dari resort dan menuruni bentangan curam, tidak mungkin untuk tetap berada di bawah batas kecepatan 25 mph. Jauh lebih mudah untuk meluncur menuruni bukit. Tetapi kalian akan melewati batas kecepatan ketika kendaraan sampai di bawah. Di bagian bawah bagian yang curam, ada pemberhentian 4 arah. Suatu malam, aku sedang mengemudi ke kota dan melihat sebuah mobil polisi diparkir di sisi jalan, dekat pemberhentian 4 arah, dengan pistol radarnya menunjuk ke belakang untuk menangkap kecepatan mobil yang menuruni bukit. Jadi, aku ekstra hati-hati dan tetap di bawah 25 mph dalam perjalanan kembali. Beberapa menit kemudian, dalam perjalanan pulang, tepat saat aku menuruni tanjakan yang curam, sebuah sepeda motor dengan 2 orang berhenti di belakangku. Mereka tidak menyukai aku terus-menerus menekan rem dan tetap di bawah 25 mph. Mereka berkelok-kelok, membunyikan klakson, dan meneriaki aku karena berjalan sangat lambat. Isyarat malicious compliance. Mereka ingin lewat. Oke. Aku menarik ke kanan sejauh yang aku bisa, dan terus melambat sampai mereka kehilangan kesabaran. Mereka dengan cepat melewatiku, melewati persneling secara berurutan dengan cepat. Mereka pasti telah menuju setidaknya 60 mph pada saat mereka mencapai tanda berhenti. Pada saat aku mencapai jalan di bawah, mereka ditarik ke samping, turun dari sepeda, berdiri di bawah cahaya lampu polisi yang berkedip. Aku memberi mereka lambaian ramah saat aku lewat. Cerita ketiga. Kamera harus menyala, tidak peduli apapun. Baiklah, jangan pedulikan pompanya. Aku seorang manajer proyek dan ilmuwan data. Aku mengelola banyak proyek terkait kesehatan masyarakat yang berbeda. Ada satu proyek khususnya yang mencakup tim yang sangat menuntut dari Departemen Pemerintah Federal. Aku baru saja kembali bekerja dari cuti hamil. Aku bekerja di kantor 3 hari seminggu. Pada hari-hari itu, aku harus memompa ASI secara berkala untuk bayiku. Untungnya, aku memiliki kantor pribadi sendiri, dan biasanya dapat terus bekerja, email, laporan, dan lain-lain sambil memompa. Aku memiliki pompa handsfree dan dapat dipakai dengan nyaman, tapi masih jelas terlihat jika aku memakainya. Itu mencuat di bajuku dan tidak diam. Baru-baru ini kami memiliki panggilan Zoom yang dijadwalkan selama salah satu waktu aku perlu memompa. Alih-alih melewatkan pertemuan, aku pikir aku akan mematikan kamera sehingga aku bisa memakai pompa dan tetap berpartisipasi dan mendengarkan. Heck, aku bahkan di kantorku dan tidak bekerja dari rumah. Aku merasa seperti menjadi karyawan yang cukup berkomitmen. Rapat dimulai. Beberapa orang mematikan kamera mereka. Pimpinan membuat pengumuman, "Aku hanya ingin mengingatkan semua orang kalau harapan kami adalah Anda akan menyalakan kamera karena ini bukan pertemuan virtual.
Ini adalah simulasi pertemuan langsung, apapun perkataannya. Aku mengirim pesan pribadi cepat untuk menjelaskan aku memperhatikan, tetapi sedang memompa. Tidak ada tanggapan kepadaku. Hanya, sekali lagi, harapannya adalah semua kamera harus menyala. Begitu halus. Aku menyalakan kamera untuk pertemuan sekitar 20 orang ini. Kamera tidak ditunjukkan kepada dadaku, tetapi yang pasti bagian atas pompa jelas terlihat. Aku unmute Zoom sehingga mereka juga dapat dengan jelas mendengar pompa, dan hanya berkata, "Terima kasih atas kesabaran Anda. Aku sedang menyesuaikan pompa payudaraku." Pertemuan berlanjut dengan canggung, dengan beberapa manajer tim lain memberitahu aku secara pribadi kalau tidak apa-apa untuk mematikan kamera. Tetapi pada saat itu, tidak ada gunanya mematikan kamera. Pada akhir pertemuan, pengumumannya adalah, tolong nyalakan kamera jika Anda merasa nyaman melakukannya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.